Tabe salamat lingunalatai, salam sujud karende malempang. Adil katalinu bacuramin kasaruga basengat kajubata. Arus. Berdasarkan data Departemen Ekonomi dan Masalah Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah penduduk dunia pada tahun 2020 hingga 2021 semakin meningkat. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan energi semakin meningkat pula. Namun, energi yang masih marak digunakan adalah energi berbahan fosil yang lambat laun akan habis karena tidak dapat diperbaharui. Akan tetapi, perkembangan energi alternatif di Indonesia juga meningkat seiring dengan perkembangan waktu. Salah satu energi alternatif yang sangat berpotensi adalah gas hidrogen. Hal ini dikarenakan gas hidrogen memiliki densitas energi yang besar, ramah lingkungan, dan memiliki sumber yang sangat melimpah. Fenomena kebakaran lahan gambut menjadi fokus kami di sini, di mana lahan gambut memiliki potensi sebagai material karbon aktif karena kandungan karbon yang sangat melimpah. Terdapat beberapa metode pengolahan gas hidrogen oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti steam reforming, elektrolisis air, fotokatalis, gasifikasi batu bara, dan gasifikasi biomasa. Namun, metode-metode tersebut masih memerlukan energi yang besar dan menghasilkan zat buang atau limbah. Kami dari Universitas Palangkaraya dengan bangga mempersembahkan suatu ide baru tentang pengolahan lahan gambut terbakar dengan cara sintesis adsorben Ni karbon aktif dari lahan gambut terbakar sebagai material penyimpan hidrogen untuk mendukung kemandirian energi di masa depan. Gambar di samping merupakan ilustrasi impregnasi logam ke karbon aktif. Karbon aktif dapat dimodifikasi dengan impregnasi logam tertentu untuk meningkatkan sisi aktifnya sehingga proses adsorpsi tersebut dapat berjalan dengan lebih optimal. Banyaknya sisi aktif berbanding dengan luas permukaan adsorben, dan masing-masing sisi aktif hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat. Oleh karena itu, pada karya tulis ini digagas mengenai modifikasi karbon aktif dengan impregnasi logam Ni sebagai situs aktif dalam mengadsorpsi gas hidrogen. Gas hidrogen pada tahap awal dilakukan pengaliran gas helium melalui sebuah reaktor yang digunakan untuk mendeteksi adanya kebocoran pada pipa reaktor. Kemudian air ditambahkan ke dalam bak reaktor untuk menjaga suhu tabung agar tetap stabil. Setelah itu, gas hidrogen dimasukkan melalui pipa reaktor. Gas hidrogen dipisahkan dari gas lain pada tabung reaktor pertama dan tabung reaktor kedua yang sudah berisi karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni. Setelah itu, gas hidrogen yang sudah benar-benar bersih diolah di tabung ketiga dengan tekanan 50, 100, dan 150 bar selama 1 jam. Gas hidrogen yang telah selesai diolah sudah siap digunakan sebagai sumber energi. Gambar di samping menunjukkan hasil karakterisasi karbon aktif murni dan karbon aktif terimpregnasi logam Ni menggunakan XRD. Dalam gambar tersebut, material karbon aktif murni menunjukkan puncak difraksi pada 2 theta yaitu 14,6 derajat, sedangkan material Ni karbon aktif menunjukkan pola kristal dalam fase kubik dengan puncak difraksi yang kuat dan tajam terletak pada 2 theta yaitu 45,5 derajat, 51,9 derajat, dan 76,5 derajat sesuai dengan refleksi 111, 200, dan 220. Karakterisasi morfologi karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni dilakukan pengujian menggunakan SEM seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Terlihat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi dengan logam Ni. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada gambar A dan B, di mana karbon aktif murni memiliki tekstur seperti spons, dengan makropori berukuran kurang lebih 500 nanometer, sedangkan untuk Ni, karbon aktif memiliki morfologi yang berbeda dibandingkan dengan karbon aktif murni dengan dinding pori yang tipis. Gambar di samping menunjukkan spektrum FTIR pada karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni. Kedua adsorben menunjukkan dengan puncak berbagai intensitas yang berpusat antara 3.400 sampai 3.500 cm per Kelvin 1 yang ditandai sebagai getaran gugus hidroksil dan karboksilat. Pada puncak antara 2854 sampai 2924 cm per Kelvin 1 menunjukkan regengan alipartik dari CH, CH2, dan CH3. Sedangkan pada puncak yang berpusat pada 1720 cm per Kelvin 1 dan 1640 cm per Kelvin 1 ditandai sebagai getaran regengan dari masing-masing kelompok karbonil dan karboksilat. Dan puncak terakhir berpusat dari 1054 cm per Kelvin 1 yang merupakan getaran regengan. Gambar di samping merupakan hasil karakterisasi karbon aktif murni dan karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni menggunakan N2 adsorpsi-desorpsi yang menunjukkan bahwa tekanan relatif tinggi pada kisaran angka antara 0,8 sampai 1 terjadi hysteresis loop yang menunjukkan adanya mesopori, sedangkan pada tekanan relatif rendah dengan kisaran angka antara 0 sampai 0,2 yang menunjukkan adanya mikropori. Gambar di samping merupakan sifat penumpukan sampel karbon aktif menggunakan analisis BT yang menunjukkan bahwa karbon aktif murni memiliki luas penumpukan spesifik yang cukup tinggi, yaitu 390 meter kuadrat per gram, dan volume pori total sebesar 0,61 cm3 per gram. Namun, pada saat mengimpregnasi logam ini ke dalam karbon aktif, maka terjadi peningkatan luas permukaan menjadi 832 meter kuadrat per gram. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas adsorpsi gas hidrogen.
karena adanya impregnasi logam Ni terhadap karbon aktif yang menyebabkan situs aktif karbon meningkat. Penambahan logam Ni ini menghasilkan perubahan struktur dari mikropori yang terbentuk menjadi mesopori. Sebaliknya, volume pori menunjukkan nilai terendah menjadi 0,41 cm3 per gram. Hal ini dikarenakan adanya partikel logam yang menutupi pori karbon aktif. Pada gambar samping dilakukan beberapa percobaan dengan variasi tekanan yaitu pada 50, 100, dan 150 PSI. Perbandingan kemampuan kapasitas absorpsi hidrogen antara karbon aktif dan karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni yaitu pada tekanan 50 PSI yaitu sebesar 0,31% berat untuk karbon aktif dan 0,34% berat untuk karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni. Pada tekanan 100 PSI yaitu sebesar 0,37% berat untuk karbon aktif dan 0,31% berat untuk karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni. Sedangkan pada tekanan 150 PSI yaitu sebesar 0,43% berat untuk karbon aktif dan 0,44% berat untuk karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan absorpsi karbon aktif yang terimpregnasi dengan Ni memiliki performansi yang maksimal pada tekanan 150 PSI. Berdasarkan studi pustaka yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni mampu meningkatkan situs aktif adsorben dan juga mampu mengabsorpsi gas hidrogen. Karbon aktif dibuat dengan memanfaatkan lahan gambut yang berlimpah di Kalimantan, terutama yang sudah terbakar sebagai sumber karbon alami. Karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan luas permukaan karbon aktif murni. Aktivitas Ni karbon aktif dalam menyimpan gas hidrogen lebih tinggi daripada karbon aktif murni, sehingga penggunaan karbon aktif yang terimpregnasi logam Ni lebih efektif dan efisien dalam pengabsorpsian gas hidrogen. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.